Ya, jadi perkenalkan di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang isi laporan tugas akhir matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer yang berjudul Program Perhitungan Matriks. Di sini kelompok saya beranggotakan Rizky Aji Tommy, Ahmad Musa Firdaus, saya sendiri, Maria Alexandra Scarlett, Irfan Aliftia Ramadan, dan Muhammad Iqbal Hakiki. Di sini saya ada kata pengantar, saya lewati saja bagian ini. Lalu setelah ini kita akan beralih ke pendahuluan yang mana latar belakang dan dilanjutkan seterusnya untuk rumus masalah dan lain-lain. Pendahuluan latar belakang adanya laporan ini adalah matematika diskrit ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa program studi teknik informatika. Materi-materi yang dipelajari pada mata kuliah matematika diskrit meliputi himpunan dan prinsip inklusi, eksklusi, relasi dan fungsi, barisan dan deret, induksi matematika, permutasi dan kombinasi, teori bilangan, graf, dan pohon. Materi-materi tersebut merupakan dasar untuk perkuliahan pada mata kuliah lain pada program studi teknik informatika. Misalnya mata kuliah algoritma, struktur data, basis data, otomata, dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, dan teknik kompilasi. Sebagai contoh, permodelan suatu masalah dengan menggunakan graf dapat dilihat pada penggambaran jaringan komunikasi, jaringan network komputer, dan analisis algoritma. Nah, di sini tentang matriks kita bahas sedikit. Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang dan ditulis dalam kurung biasa atau kurung siku. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak vertikal. Urut matriks adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks tersebut berordo IXJ. Lalu, operasi matriks dapat dilakukan hanya jika memenuhi syarat dan ketentuannya. Operasi matriks sendiri meliputi penjumlahan dan pengurangan dua matriks, perkalian matriks dengan bilangan skalar, perkalian dua matriks, dan transpose matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B, yang memiliki ordo sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A plus B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A min B. Kita beralih ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk perhitungan pada matriks diskrit pada matematika. Yang kedua, B, simulasikan perhitungan matriks diskrit pada matematika dengan ilmu komputer. Tujuannya dalam laporan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perhitungan pada matriks di dalam matematika diskrit. Selain itu, menstimulasikan perhitungan matriks pada matematika diskrit yang diterapkan dalam ilmu komputer. Ya, kita beralih ke
Bab 2 tentang pembahasan. Matriks sendiri adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang ditulis dalam kurung biasa atau kurung siku. Lalu di sini terdapat komponen-komponen matriks. Yang pertama adalah elemen-elemen. Yang pertama adalah elemen. Elemen adalah bilangan-bilangan yang menyusun matriks. Contoh, pada matriks A di atas, elemennya adalah 6,2,0,9. Pada matriks B di atas, elemennya adalah 2,5,2,3,0,4. Lalu yang kedua ada baris dan kolom. Yang pertama, baris adalah susunan elemen yang ditulis mendatar atau horizontal. Dan kolom adalah susunan elemen yang ditulis menurun atau vertikal. Ini contohnya di sini. Baris 1, kolom 2 pada matriks A ditulis A1.2 dengan elemen 9. Lalu baris 2, kolom 2 pada matriks B ditulis B2.2 dengan elemen 0. Nah, yang ketiga ada ordo. Ordo adalah banyak baris dalam kurung M dan banyak kolom dalam kurung N. Ini ordo matriks sama dengan M kali N. Contoh, matriks A di atas banyak baris 2 dan banyak kolom 2, sehingga ordonya 2 kali 2, ditulis A2 kali 2. Dan matriks B di atas banyak baris 2 dan banyak kolom 3, sehingga ordonya 2 kali 3, ditulis B2 kali 3. Dan yang keempat, ada diagonal. Diagonal matriks hanya terdapat pada matriks persegi yang terdiri dari diagonal utama dan diagonal samping. Nah, ini contohnya. Nah, lalu kita beralih ke jenis-jenis matriks. Matriks berdasarkan ukuran dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, matriks baris. Yang kedua, ada matriks kolom. Ketiga, ada matriks persegi. Lalu keempat, ada matriks identitas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonalnya utamanya 1, sedangkan semua elemen yang lainnya 0. Nah, ini contohnya dari matriks identitas. Lalu yang kelima ada matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0. Nah, ini contohnya untuk matriks segitiga atas. Lalu yang selanjutnya ada matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya 0. Contohnya seperti ini. Lalu yang ketujuh ada matriks 0, yaitu matriks yang semuanya elemennya 0. Nah, ini contohnya. Saya Fatma Firdaus akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama, penjumlahan metrik. Dua metrik dapat dijumlahkan jika keduanya berordo sama dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Penjumlahan metrik hanya dapat dilakukan terhadap metrik-metrik yang mempunyai ukuran atau ordo yang sama. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka metrik-metrik berukuran sama. Maka A plus B adalah suatu metrik C sama dengan CIJ, di mana CIJ sama dengan AIJ plus BIJ, atau A plus B sama dengan C, mempunyai ukuran yang sama dengan elemennya. Misalkan kita ambil contoh yang pertama ini. Metrik A adalah 2, 4, negatif 3, dan 5. Sedangkan metrik B 1, min 4, 5, dan 6. Jadi jika dijumlahkan seperti ini. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sini, oke kan? Urutnya sama. Ini 4 ditambah negatif 4, hasilnya 0. Lalu yang ini negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Dan yang terakhir 5 ditambah 6
sama dengan 11. Jadi di matriks C hasilnya adalah 3, 0, 2, dan 11. Begitu pula contoh yang ini selanjutnya. Sama saja. Ini hanya contoh pengerjaannya saja. Oke, A dan C tidak. Yang keempat, pengurangan metrik. Dua metrik dapat dikurangkan jika kedua berodo sama dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Sama seperti pada penjumlahan metrik, pengurangan metrik hanya dapat dilakukan pada metrik-metrik yang punya ukuran yang sama. Jika ukurannya berlainan, maka metrik hasil tidak akan terdefinisikan. Contoh, kita ambil yang pertama saja. 2, yang metrik A ya, 2, 7, 4, negatif 3, negatif 6, negatif 5. Dan metrik B, negatif 1, 3, 5, 2, 4, min 7. Jadi, jika dikurangkan tentang metrik A dan metrik B, yang pertama, ini 2 dikurangi 1. Karena ini dikurangkan jadi tambah, jadi 3. 7 ditambah 3. 7 dikurangi 3, hasilnya 4. 4 dikurangi 5, hasilnya 1, negatif 1. Oke. Negatif 3 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 5. Negatif 6 dikurangi 4, hasilnya minus 10. Negatif 5 dikurangi 7, sama dengan 2. 2 ini karena kan negatif ditambah minus menjadi positif tersebut. Begitu caranya. Lalu perkalian matriks. Perkalian matriks dengan bilangan real. Suatu metrik dikaitkan dengan bilangan real, maka setiap elemen matriks tersebut dikalikan dengan K. Contoh, 2 ini ya. 2 kali min 3 sama dengan minus 6. 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 6 sama dengan 12. Perkalian dengan matriks, beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Perkalian matriks dengan matriks umumnya tidak komutatif. 2. Persyaratan perkalian adalah jumlah layaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah layaknya dari matriks kedua. Yang ketiga, jika matriks A berukuran MXB dan matriks PXN berukuran A kali B adalah suatu matriks C IJ berukuran MXN, di mana C IJ sama dengan A IJ B IJ, ya seperti inilah ya. Maka kita lihat contohnya. Contoh yang metrik A ini angkanya 3, 2, 1 dan metrik B adalah 3 dan 1. Maka A kali B 3, 2, 1 dikali 3, 1. Nah, begini caranya. 3 kali 3 terus 2 kali 1 dan 1 dikali 0 sama dengan 11 hasilnya. Beberapa hukum perkiraan metrik, hukum distributif. A kali B buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan AB plus AC. Hukum asosiatif. A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Teknik komutatif. A kali B tidak sama dengan B kali A. 4. Jika A kali B, maka B sama dengan 0, maka beberapa kemungkinan. Yang pertama, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Yang kedua, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Harusnya ini salah. A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Yang ketiga, A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. 5. Bila A kali B sama dengan A kali C, belum tentu B sama dengan C. Perkalian dua metrik. Dua metrik dapat dikalikan jika banyaknya kolom metrik sebelah kiri sama dengan banyaknya metrik sebelah kanan. Contoh, seperti ini. Metrik A, 2, min 3, 3, 4. Dan metrik B, min 1, 0, 1, 5 sama dengan ini. 2 dikalikan min 1. Lalu min 3 dikalikan 1. Lalu 2 kali 0 ditambah negatif 3 kali 5. Setelah itu 3 dikali negatif 1 ditambah 4. Ini 4 dikali 1. Lalu ditambah 3 kali 0. Nah itu 4 kali 5 sama dengan
min 2 plus min 3, 0 plus min 15, min 3 plus 4, 0 plus 20. Hasilnya adalah min 5, min 15, 1, 20. Begitu. Seperti ini contoh-contoh lainnya. Determinan dan inverse metrik ordo 2 kali 2. Jika metrik A sama dengan A, B, C, D, determinan metrik A dinotasikan get A atau A sama dengan AD min BC. Inverse metrik A dinyatakan dengan notasi berikut. A min 1 sama dengan 1 per AD min BC, D min BC A. Jika AD min BC sama dengan 0, maka metrik tidak mempunyai inverse tersebut, dan metrik tersebut disebut metrik singular. Jika AD min BC sama dengan tidak dari 0, maka metrik mempunyai inverse disebut metrik non-singular. Contoh, metrik A, 2, 5, 1, 3. Tentukan determinan dan inverse metrik A. Determinan A, AD min BC sama dengan 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1. Jadi 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Itu contohnya. Berikutnya adalah coding-coding. Selanjutnya saya akan menjelaskan shortcode dari program yang kelompok kami buat menggunakan bahasa Python. Untuk yang pertama, kami membuat fungsi untuk penjumlahan dan pengurangan, seperti penjumlahan matriks A plus B, pengurangan matriks A min B, lalu ada pengurangan matriks B min A, dan juga ini ada perkalian, yaitu perkalian matriks A kali B, dan perkalian matriks B kali A. Untuk yang pertama, untuk penjumlahan, ini nanti akan menuliskan atau menampilkan tulisan penjumlahan matriks A plus B sama dengan. Lalu untuk line 3 ini adalah array kosong, jadi nanti itu untuk array yang bagian pertama. Lalu untuk total, ini untuk mendeklarasikannya. Kemudian untuk line 5, for I in rank dalam kurung ordo, ini untuk menginputkan ordo atau n, lalu masuk ke row yang diinput kosong, maka nanti tinggal menuliskan ordonya. Selanjutnya for j in rank dalam kurung ordo, setelah itu total A matriks A, lalu ditambah matriks B-nya, nanti akan dijelaskan di shortcode yang bawah. Setelah itu kita masuk pada jadi for J ini akan berubah, yang awalnya indeksnya 0 nanti akan berubah ke 00, lalu diulang masuk ke row open ini pada line 9, ini di total, lalu dijumlah lagi dengan A01, lalu masuk lagi ke total ini. Jadi nanti penjumlahannya terus berulang sampai ordonya nanti misal 3 jadi A 00, 01, 02, karena indeksnya mulai 0 maka J-nya ini nanti sampai 2. Jika J-nya sudah 2 nanti masuk ke plus open row ini. Selanjutnya untuk line 12, ini line 12 sampai line 16 ini untuk menampilkan bentuk matriks yang berupa garis lurus-lurus seperti itu, atau bisa tertata lebih rapi. Untuk selanjutnya di line 18 ini, untuk pengurangan matriks A min B dan B min A, ini hampir sama.
Cuma ini ada bedanya, yang len total Amin B, kemudian dan ini B min A. Jadi ini hampir sama seperti yang matriks penjumlahan. Kalau misal ordonya 2, maka J-nya ini menghitung sampai 0. Kalau misal 3 sampai 2, kalau ordernya 2 sampai 0, 1 seperti itu. Terus ganti, mengulang lagi, masuk minus, terus diulang lagi sampai menyesuaikan ordernya. Untuk line 29 ini sampai 33 ini sama, biar tertata rapi hasil minusnya. Untuk pengurangan B min A pada line 35 sampai line 50 ini sama seperti pengurangan A min B, dan untuk printnya ini nanti akan menampilkan pengurangan matriks B min A sama dengan, nah untuk pengurangan matriks A min B ini sama juga menampilkan tulisan pengurangan matriks A min B sama dengan. Untuk selanjutnya untuk perkalian, nah ini menampilkan sama juga perkalian matriks B kali A. Untuk perkalian matriks sendiri ini juga bersama, cuma kalau yang A kali B, ini yang A kali B harus baris dikali kolom. Jadi multi array ini kosong, lalu row array ini juga kosong untuk bagian barisnya. Lalu untuk line 58 ini total sama dengan 0, jadikannya nanti dihitung dahulu. Ini I kan awalnya 0, terus K-nya ini diisi 0, terus B dalam kurung K ini juga 0, J-nya juga 0 dulu, lalu masuk ke total list row, habis itu dihitung lagi, misal ordonya 2, nanti K-nya 0, 1, jadi nanti 1, I-nya tetap 0, K-nya 1, J-nya 0, jadi nanti kan seperti baris kali kolom seperti itu. Jika nanti J-nya sudah terpenuhi, baru J-nya nanti jadi 1, maka A00, B-nya 01, nanti dimasukkan ke line multi ini. Ini multi open row. Untuk line selanjutnya, untuk line 64 sampai 68 ini sama. Fungsinya untuk merapikan hasilnya biar tertata lebih rapi. Untuk selanjutnya perkalian B kali A, perkalian matriks B kali A ini juga sama, cuma B dulu ini baru dikali A. Yang sebelumnya kan A dulu baru dikali B. Untuk line 82 sampai line 86 ini sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu fungsinya untuk merapikan hasilnya biar tertata rapi atau bergaris lurus seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan lanjutan dari line sebelumnya. Ini untuk dimulai dari line 82. Ini adalah kelanjutan dari line 70 ya. Ya, yang mendefinisikan perkalian BA. Ini lanjutannya. Untuk pengulangan tampilannya.
Jadi ini di sini ada print garis ini, terus slash t, lalu diulang lagi mengikuti ij-nya. Lalu pada line 88 di sini ada fungsi determinan a-nya. Bagaimana untuk menentukan determinannya? Pada line 92-nya masih sama fungsinya. Determinan a-nya ini juga untuk menentukannya. If a sama dengan 1 atau a-nya 2. Lalu untuk line 106 ini sama dengan line 88 sampai 104, hanya saja ini yang dihitung adalah determinan b-nya yang ditentukan. Lalu dimulai pada selanjutnya line 124, di sini ada fungsi looping. Ini adalah looping dari program ini sendiri. Jadi di sini ada perulangan ya. Lalu diinputkan dari sini ingin melanjutkan y atau t. Misalnya y, berarti akan dilanjutkan, akan diulang lagi. Tapi jika n, program akan berakhir. Lalu mengeluarkan print, terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, di sini dimulai dari line 135. Ini baru main programnya, tampilan programnya dan lain sebagainya. Di sini yang pertama ada print, program perhitungan matriks, ini judulnya. Di sini ada inputan ordo atau jumlah dari anggota matriks itu, misalnya 2 atau 3 dan semacamnya. Di sini tidak bisa jika ordonya kurang dari 1. Lalu jika ordo kurang dari 1 maka akan di print lagi input Anda bukan angka lebih dari 0. Karena memang tidak ada matriks yang tidak ada ordonya, namanya bukan matriks ya. Lalu print masukkan ordo. Jadi misalnya di sini ditulis 3 ordo, maka di sini akan di print ordo kali ordo. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9, maka di sini jadinya masukkan 9 elemen dalam matriks. Lalu next line. Matriks A sama dengan ini di sini untuk mengisi matriks A-nya. Misalnya tadi ordernya adalah 3 kali 3, berarti harusnya matriks A ini mempunyai 9 anggota. Jadi nanti di sini terjadi pengulangan input. Nah, di sini masukkan elemen. Misalnya nanti di sini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, dan dilanjut terus sampai ke 9 anggota tersebut sudah diinputkan angkanya. Lalu jika misalnya pengguna menginputkan sebuah huruf, maka program akan mengeluarkan print input Anda bukan angka, karena matriks memang harus dengan angka. Baik, saya akan melanjutkan tentang codingannya mulai dari line 160 sampai selesai. Jadi ini di line 160 ini merupakan lanjutan dari line 149. Jadi fungsi dari line 161 ya ini print and matrix A ini berfungsi untuk merapikan ketika kita menginputkan dari matrix A. Lalu selanjutnya ini ada matrix B yang ini sebagai untuk tempat kita untuk menginputkan nomor soalnya, contoh soalnya maksud saya untuk matrix B.
Lalu selanjutnya ada line 182 sampai 187 ini untuk merapikan, sama seperti sebelumnya ini. Nah, kalau sudah dirapikan maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada opsi untuk penyelesaian dalam soalnya. Jadi kita bisa memilih dari 4 ini. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan. Misalnya kita klik penjumlahan, maka akan muncul 2 opsi lagi. Ada penjumlahan dari matriks A min B atau matriks B min A. Oh, ini masuknya pengurangan. Kalau penjumlahan cuma A dan B saja. Kalau pengurangan ini ada 2 opsi, A min B dan B min A. Lalu kalau sudah, ada pilihan juga untuk perkalian. Perkalian ini ada A kali B dan B kali A. Nanti kita masukkan pilihannya, misalnya pilih 1, berarti kan A kali B nanti muncul. Kalau kita inputkan salah, misalnya ordonya terlalu banyak, itu akan mengulang dan muncul seperti ini. Akhirnya mengulangi lagi. Lalu ada juga determinan. Ini bisa determinan A dan determinan B. Tinggal kita pilih saja yang mau yang mana yang mau dipilih. Jadi langsung saja saya demokan untuk programnya. Bentaran. Nah, di sini kan ada masukkan ordo. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ada ketentuan-ketentuan programnya sebelum menjalankan. Seperti ini. Ketentuan program matriks ini hanya dapat digunakan adalah matriks n kali n, dengan n adalah ordo yang menyesuaikan input user. Lalu yang kedua, disediakan 2 matriks yaitu A dan B yang elemennya diinput oleh user. Matriks hanya bisa diinput 1 kali. Lalu ini pilihannya yang tadi. Jadi di program ini ada 4 pilihan. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan matriks. Nah, ini saya kasih contoh 1. Ada 2 ordo. Contoh soal nomor 1. Misalnya kita memasukkan ordo 2. Ketik 2, enter. Nah, masukkan elemen A. Elemen A ini yang dimaksud adalah ini 2, 5, 1, 3. Jadi kita urutkan saja 2, 5, enter, 1, 3, enter. Nah, jadi setelah kita menginputkan tadi di programnya lalu otomatis merapikan sesuai contoh soal seperti ini ya. 2513, 2513. Jadi sebelumnya dibuat berurutan ke bawah menjadi ada barisan kolomnya seperti ini. Lalu matriks B 3, enter, 5, enter, 2, enter, 7. Oke, sudah diinputkan. Jadi matriks B tampilannya sudah sama seperti contoh soal di samping. Lalu lanjut kita pilih pilihan perhitungan matriks. Ini kan di contoh soal saya beri A plus B, jadi penjumlahan matriks. Ketik nomor 1, maka akan otomatis muncul hasilnya. Itu ada 5, 10, 3, 10, jadi sesuai. Jadi kita ingin melanjutkan, kita ketikkan ya. Lanjut ke pengurangan. Nomor 2. Nah, pengurangan ini kan ada 2, ada A min B sama B min A. Kita pilih yang pertama saja dulu, A min B.
Oke, langsung muncul hasilnya sama. Min 1, 0, min 1, min 4. Kita lanjut lagi. Pengurangan yang kedua, B min A. Nah, hasilnya akan sama ya. 1, 0, 1, 4. Lanjut ke perkalian. Di perkalian ada 2 juga, A kali B dan B kali A. Kita pilih nomor 1 saja dulu. Langsung muncul 16, 45, 9, 26. Jadi sesuai. Lanjut ke perkalian yang kedua, B kali A. Nah, seperti ini tampilannya. 11, 30, 11, 31 sesuai ya. Lalu lanjut untuk mengetahui determinan. Determinan nomor 4. Matriks apa yang akan dihitung? Matriks A 1, benar ya. Lalu determinan matriks B 11. Nah, benar. Sudah benar semua. Lalu kita lanjut untuk 3 ordo. Kita stop dulu ya. Jadi untuk transisi dari ordo ke ordo yang lainnya, kita harus menghentikan dulu programnya dan memulai dari awal. Tidak. Oke, nah kita close. Kita run lagi. Ganti 3 ordo. Baik, selanjutnya kita akan memilih 3 ordo. Nah, untuk memilih 3 ordo, seperti biasa kita masukkan semua ordo dari matriks A dan ordo dari matriks B. 3 ordo. Masukkan 9 elemen. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi sudah sama ya dengan ordo yang matriks A. Lalu lanjut ke ordo matriks B. Ada 1, 4, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 9. Nah, juga sama, sudah. Maka langsung lanjut saja, kita coba A plus B nomor 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ada 2, 6, 11, 9, 12, 10, 6, 4, 10. Oke, lanjut coba ke pengurangan. Pengurangan dari poin 1, A min B. Nah, hasilnya juga sama ya. 0, min 2, min 5. Min 1, min 2, min 2. 0, 0, min 8. Lanjut. Pengurangan yang B min A. Oke, menghasilkan seperti itu. B min A 025 122 008. Sudah sama. Lanjut ke perkalian. Perkalian A kali B. Nah, A kali B sudah muncul seperti ini. Sama juga. Lanjut perkalian yang kedua, B kali A. Ini juga sama ya, sudah sesuai perkaliannya. Tinggal determinan. Determinan dari A dulu. Min 8. Benar. Langsung determinan ke B. 4 B. Min 145. Oke, benar. Jadi langsung
lanjut lagi ke ordo 4. Ini kita close dulu. Setelah kita close, kita run lagi. Ini saya naikkan agar tidak menggeser codingannya. Lanjut, masukkan ordo 4. Jadi ada 16 elemen. Kita masukkan elemen dari matriks A. 1, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 2, min 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, min 1. Nah, sesuai ya. Jadi ini programnya terbatas, jadi cuma sampai 4 ordo saja. Dan ini hasilnya sudah benar, tatanannya sudah rapi. Lanjut ke matriks B. 2, 1, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 2, 4, 5, 4, 4, 2, 3, 5, 6, 1, 4. Oke, jadi ini sudah selesai juga. Ada 16 elemen dan tatanannya sudah sejajar semua antara kolom dan barisnya. Lanjut ke penjumlahan saja. Penjumlahan otomatis A plus B ya, tidak bisa dipilih seperti pengurangan karena hasilnya bakal sama saja. Jadi hasilnya sama, 3, 3, 6, 8, 6, 3, 4, 7. Lanjut ke pengurangan. Ada A min B. Untuk A yaitu A min B seperti ini, hasilnya sama. Min 1, 1, min 6, min 6, 0, min 1, min 4, min 3, min 5, min 2, 1, min 2. Oke, sama ya. Kita lanjut ke pengurangan yang kedua, B min A. Nah, B min A menghasilkan hasil yang sama juga. Min 1, 1, min 1, 6, 6, 0, 1, 4, 3. Oke, sama juga. Lanjut ke perkalian. Perkalian nomor 1 A kali B. Ini sesuai juga hasilnya. Hasil ini dengan ini sesuai. Kita lanjut perkalian yang kedua, B min A. Nah, hasilnya juga sama, 13, 24, 32, 3, 15. Oke, lanjut ke yang terakhir, determinan A 48, benar. Lalu ke determinan B 19, hasilnya juga sama. Jadi sudah ya, itu cuma saya menyediakan 3 soal. Yang pertama ada 2 ordo, 3 ordo, dan 4 ordo. Jadi programnya hanya terbatas untuk sampai 4 ordo. Oke, baik. Itu saja simulasi dan penjelasan tentang codingan tentang penjumlahan matriks dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.